Dr. Azhari bin Husin adalah seorang insinyur Malaysia yang diduga kuat merupakan otak di belakang pengeboman konsulat Filipina tahun 2000, bom Bursa Efek Jakarta, bom Malam Natal tahun 2000, bom Plaza Atrium tahun 2001, bom Gereja Santa Anna dan HKBP tahun 2001, bom Tahun Baru tahun 2002, bom Bali tahun 2002, pengeboman Makassar tahun 2002, bom Bandar Udara Soekarno-Hatta tahun 2003, bom JW Marriott tahun 2003. Pengeboman Bus Poso tahun 2004, pengeboman Pasar Temtana tahun 2005, mutilasi 3 siswi Poso, dan bom Bali tahun 2005 serta serangan-serangan lainnya yang Jemaah Islamiyah bersama dengan Nurdin Muhammad Top. Mereka adalah salah satu dari buronan yang paling dicari di Indonesia dan Malaysia. Penangkapan Dr. Azhari bin Husin merupakan puncak dari operasi besar yang dilakukan oleh Kepolisian Indonesia dan badan-badan intelijen internasional. Dr. Azhari merupakan dalang di balik beberapa serangan teroris besar di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, termasuk bom Bali tahun 2002 dan serangan bom lainnya yang dilakukan oleh Jemaah Islamiyah JI. Operasi untuk menangkapnya berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit, karena Dr. Azhari sangat terampil dalam meloloskan diri dan bersembunyi. Penangkapan, atau lebih tepatnya penyergapan Dr. Azhari terjadi pada tanggal 9 November tahun 2005 di Kota Batu, Jawa Timur, Indonesia. Pada saat itu, Kepolisian Indonesia berhasil melacak keberadaan Dr. Azhari bersama kelompoknya. Setelah mengikuti jejak komunikasi dan jaringan mereka menyembunyikan diri di sebuah rumah di daerah perbukitan ketika tim dari Densus 88 Unit Anti Teror Kepolisian Indonesia mengepung rumah tersebut. Terjadi baku tembak yang berlangsung selama beberapa jam. Setelah serangkaian serangan bom di Indonesia, khususnya bom Bali tahun 2002 dan serangan bom di JW Marriott dan Kedubes Australia, Dr. Azhari menjadi salah satu target buruan utama aparat keamanan. Dia dikenal sebagai ahli dalam merakit bom yang digunakan oleh Jemaah Islamiyah. Penyelidikan selama bertahun-tahun dilakukan dengan memantau jaringan komunikasi kelompok ini, hingga akhirnya aparat berhasil mengidentifikasi lokasi persembunyian Dr. Azhari di Batu, sebuah kota di perbukitan Jawa Timur. Pada hari penyergapan, Densus 88, unit anti-teror yang terlatih menangani situasi ekstrem, menggerebek sebuah rumah yang dijadikan persembunyian Dr. Azhari. Rumah itu berada di lingkungan yang cukup terpencil, sehingga memudahkan Dr. Azhari dan kelompoknya untuk bersembunyi dari radar polisi saat pasukan mengepung rumah tersebut. Dr. Azhari dan beberapa pengikutnya mencoba melawan. Menurut laporan, Dr. Azhari diduga telah menyiapkan sejumlah bom sebagai jebakan di rumah tersebut. Dalam baku tembak itu, sebuah ledakan besar terjadi yang menghancurkan sebagian rumah dan menewaskan Dr. Azhari, serta beberapa orang lainnya di tempat tersebut. Sebelum kejadian itu, Dr. Azhari memang dikenal sebagai tokoh penting dalam jaringan terorisme Jemaah Islamiyah dan ahli dalam membuat bom. Kematian Dr. Azhari dianggap sebagai pukulan besar bagi jaringan teroris di Asia Tenggara, karena dia adalah perancang utama dari banyak serangan bom yang terjadi di wilayah tersebut. Pasca kematiannya, Jemaah Islamiyah mengalami kemunduran signifikan dalam hal kemampuan teknis, meskipun ancaman terorisme di kawasan tersebut belum sepenuhnya hilang. Pada hari penyergapan, Densus 88, unit anti-teror yang terlatih menangani situasi ekstrem, menggerebek sebuah rumah yang dijadikan persembunyian Dr. Azhari. Rumah itu berada di lingkungan yang cukup terpencil, sehingga memudahkan Azhari dan kelompoknya untuk bersembunyi dari radar polisi. Saat pasukan mengepung rumah tersebut, Dr. Azhari dan beberapa pengikutnya mulai melawan. Mereka menggunakan senjata api dan, menurut beberapa sumber, ada upaya untuk meledakkan bom yang sudah dipersiapkan sebelumnya sebagai bagian dari jebakan. Terjadi baku tembak intens antara polisi dan kelompok Dr. Azhari. Pada puncak baku tembak, terdengar ledakan besar yang menghancurkan sebagian besar rumah. Ledakan itu diyakini berasal dari bom yang disiapkan di dalam rumah. Dr. Azhari tewas dalam ledakan ini bersama dengan beberapa pengikutnya. Diduga kuat, Dr. Azhari sengaja meledakkan bom tersebut untuk menghindari penangkapan. Setelah kematian Dr. Azhari, polisi melakukan penyisiran di lokasi dan menemukan sisa-sisa bom, serta peralatan perakitan bom yang menunjukkan bahwa dia sedang merencanakan serangan teroris lain. Kematian Dr.
Az-Zahari dianggap sebagai kemenangan besar dalam perang melawan terorisme di Asia Tenggara. Hal ini melemahkan Jemaah Islamiyah karena kehilangan salah satu ahli bom mereka. Pasca kematiannya, Jemaah Islamiyah mengalami kemunduran signifikan dalam hal kemampuan teknis. Meskipun ancaman terorisme di kawasan tersebut belum sepenuhnya hilang, operasi untuk menangkapnya juga menunjukkan kerjasama yang kuat antara Badan Intelijen Indonesia